Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Dalam sejarah panjang umat Islam, ada satu peristiwa besar yang menjadi titik awal perpecahan yang hingga kini masih menyisakan jejaknya. Tahun 657 Masehi. Dua kekuatan besar umat Islam berhadapan di tepi Sungai Efrat. Satu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat yang bijaksana dan pemberani. Yang satu lagi dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah yang menuntut keadilan atas darah Khalifah Utsman. Inilah Perang Siffin, sebuah perang saudara yang tidak hanya mempertaruhkan kekuasaan, tetapi juga mengguncang fondasi persatuan umat Islam. Apa yang sebenarnya terjadi di medan Siffin? Mengapa mushaf Al-Quran diangkat tinggi-tinggi di ujung tombak? Dan bagaimana peristiwa ini menjadi awal mula perpecahan antara Sunni dan Syiah? Pertempuran Siffin merupakan salah satu konflik penting dalam sejarah awal Islam yang terjadi pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah. Perang ini mempertemukan dua tokoh besar umat Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur wilayah Suriah. Nama pertempuran ini diambil dari lokasi terjadinya, yaitu sebuah tempat bernama Siffin, yang terletak di tepi Sungai Efrat. Lokasi ini termasuk dalam kawasan Suriah modern, dekat dengan wilayah Arakah, dan kini berada di sekitar desa Abu Hurairah. Saat itu, tempat ini merupakan reruntuhan perkampungan Bizantium yang berada hanya beberapa ratus meter dari tepi kanan Sungai Efrat. Latar belakang pertempuran ini tidak bisa dilepaskan dari tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Utsman, umat Islam mengalami perpecahan tajam mengenai siapa yang layak menjadi pengganti. Meskipun akhirnya mayoritas kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah baru, proses pengangkatan tersebut tidak berjalan mulus dan menyisakan kontroversi besar, khususnya karena beberapa dari mereka yang mendukung Ali adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Sementara itu, Muawiyah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, merupakan kerabat dekat Utsman. Ia merasa memiliki kewajiban moral dan keluarga untuk menuntut keadilan atas pembunuhan tersebut. Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman segera diadili dan dihukum sesuai dengan hukum Islam, yaitu qisas, pembalasan yang setimpal. Tuntutan ini menjadi alasan utama Muawiyah menolak untuk memberikan baiat atau dukungan kepada pemerintahan Ali. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa seorang tabi'in terkenal, Abu Muslim Al-Khawlani, mendatangi Muawiyah bersama sekelompok orang untuk mempertanyakan posisinya terkait khilafah. Mereka bertanya, apakah engkau menentang Ali dalam masalah kekhalifahan, atau engkau ingin seperti dia? Muawiyah menjawab bahwa ia menyadari Ali lebih baik darinya dalam hal keutamaan dan kebaikan pribadi. Namun, karena Utsman telah dibunuh secara kejam dan ia adalah keluarganya, maka ia menuntut qisas dari para pelaku pembunuhan tersebut. Ia pun menyuruh mereka untuk menyampaikan kepada Ali agar menyerahkan para pembunuh Utsman. Ketika permintaan ini disampaikan kepada Ali, ia menegaskan bahwa mereka harus terlebih dahulu memberikan baiat kepadanya sebagai khalifah yang sah, baru kemudian masalah itu bisa diselesaikan melalui hukum. Pandangan Ali bin Abi Thalib terhadap situasi ini lebih kompleks dan berlandaskan pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ia menyadari bahwa bila hukum qisas langsung ditegakkan saat itu juga, maka akan memicu reaksi keras dari kelompok dan kabilah yang membela para pelaku pembunuhan. Para pelaku utama memang hanya berjumlah sekitar 2 hingga 3 orang, termasuk seorang budak dari Mesir. Namun di balik mereka terdapat ratusan orang dari Kufah, Basrah, dan Mesir yang turut mengepung rumah Utsman. Ali khawatir bahwa menindak tegas pelaku pada saat itu akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan mengancam stabilitas komunitas Muslim yang saat itu sedang rapuh. Karena itu, ia memilih untuk menunda proses hukum demi menjaga kesatuan umat. Namun, Muawiyah menganggap bahwa Ali tidak bersungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan. Akibatnya, Muawiyah secara terbuka menolak kekuasaan Ali dan mengangkat senjata, memulai perlawanan bersenjata terhadap khalifah yang sah. Meskipun begitu,
Sebagian ulama seperti Al-Juwaini, seorang cendekiawan terkenal, menjelaskan bahwa Muawiyah sebenarnya tidak berniat merebut kekhalifahan dari tangan Ali. Ia tidak mengingkari legalitas kepemimpinan Ali, melainkan semata-mata ingin agar para pembunuh Utsman dituntut dan dihukum. Dalam hal ini, meskipun niatnya untuk menuntut keadilan bisa dipahami, cara yang ditempuh oleh Muawiyah tetap dinilai keliru dan menyalahi prinsip-prinsip syariah. Konflik antara kedua pihak akhirnya memuncak dalam bentuk pertempuran terbuka di Siffin. Pasukan dari kedua belah pihak berhadapan di wilayah itu, dan perang berlangsung dengan sengit. Pasukan Ali mendekati kemenangan setelah bertempur dengan gagah berani, tetapi kemudian terjadi kejadian yang mengubah arah konflik secara drastis. Ketika Muawiyah merasa terdesak dan hampir kalah, ia menginstruksikan pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda permintaan damai dan mengajak penyelesaian melalui arbitrase, tahkim. Ini membuat sebagian besar pasukan Ali ragu dan enggan melanjutkan pertempuran, karena mereka khawatir akan dianggap sebagai pihak yang menolak penyelesaian damai. Ali sebenarnya menyadari bahwa permintaan arbitrase ini hanyalah taktik untuk menyelamatkan posisi Muawiyah, namun tekanan dari sebagian besar tentaranya membuatnya tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan itu. Maka dilakukanlah tahkim atau proses peradilan dengan menunjuk dua juru bicara dari masing-masing pihak. Sayangnya, hasil dari arbitrase tersebut tidak membawa penyelesaian yang tegas. Pada tahun 658 Masehi, proses ini berakhir tanpa hasil yang meyakinkan dan hanya memperparah perpecahan yang telah terjadi. Pertempuran Siffin pada akhirnya tidak hanya menjadi simbol dari konflik politik di kalangan Muslim awal, tetapi juga menandai awal dari fitnah kubra, ujian besar, dalam sejarah Islam, yang kemudian dikenal sebagai Perang Saudara Islam pertama. Konflik ini membuka jalan bagi lahirnya berbagai kelompok dan faksi dalam Islam, termasuk munculnya Khawarij, yaitu kelompok yang menolak arbitrase dan menganggap bahwa baik Ali maupun Muawiyah telah menyimpang dari ajaran Islam. Mereka mengklaim bahwa keputusan dalam konflik harus langsung dikembalikan kepada Al-Quran tanpa campur tangan manusia dalam bentuk perundingan politik. Dengan kata lain, pertempuran Siffin bukan sekadar bentrokan fisik antara dua pasukan, tetapi juga mencerminkan benturan nilai, kepentingan politik, dan perbedaan dalam menafsirkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Ali bin Abi Thalib berusaha mempertahankan kesatuan umat dengan pendekatan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, sementara Muawiyah mengedepankan tuntutan hukum yang menurutnya harus ditegakkan segera, meskipun dengan risiko memperuncing konflik. Situasi yang rumit ini menunjukkan betapa sulitnya menjaga harmoni dalam masyarakat yang sedang mengalami gejolak perubahan, terutama ketika pemimpin-pemimpin utama memiliki pandangan yang berbeda dalam mengelola krisis. Jalannya pertempuran Siffin menampilkan dinamika yang sangat kompleks. Awalnya, peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan berlangsung dalam kondisi seimbang. Tidak ada pihak yang dengan mudah mendominasi yang lain. Dalam situasi ini, muncul keinginan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik melalui jalan damai. Maka disepakatilah pelaksanaan sebuah perundingan, dengan melibatkan juru runding dari masing-masing pihak. Namun, meskipun pertempuran dihentikan dan usaha damai diupayakan, kekuasaan Ali bin Abi Thalib secara politik justru mengalami pelemahan. Proses perundingan yang seharusnya menyelesaikan konflik, ternyata malah menimbulkan dampak yang rumit. Tegangan dalam pemerintahan Islam tidak serta-merta surut, bahkan menjadi semakin dalam dan berkepanjangan. Hal ini juga menjadi titik awal dari perpecahan besar dalam Islam, terutama antara mazhab Sunni dan Syiah. Dalam pandangan Syiah, Ali bin Abi Thalib bukan hanya pemimpin politik, tapi juga tokoh spiritual tertinggi pertama, imam pertama yang suci dan maksum. Sementara itu, kalangan Sunni mengakui Ali sebagai khalifah keempat dalam barisan Khulafaur Rasyidin, dan menganggap Muawiyah sebagai khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Pandangan yang sangat berbeda ini membuat peristiwa-peristiwa di sekitar pertempuran Siffin menjadi sangat sensitif dan kontroversial bagi kedua golongan hingga kini. Sebelum perang benar-benar meletus,
baik pasukan dari Suriah, Syam, maupun pasukan dari Kufah telah lebih dulu menduduki area Siffin dan mengambil posisi bertahan. Selama lebih dari sebulan, berbagai utusan dari kedua kubu silih berganti melakukan negosiasi untuk mencegah pecahnya perang. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar pertumpahan darah tidak terjadi. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Abu Darda dan Abu Umamah mendatangi Muawiyah untuk menyampaikan ajakan damai. Setelah pembicaraan itu, keduanya kembali kepada Ali dan menyampaikan isi percakapan yang pada intinya menunjukkan bahwa para pendukung Muawiyah enggan mengakui kekuasaan Ali. Ketika ditanya mengapa mereka tidak mau membayat Ali, sebagian pendukung Muawiyah beralasan bahwa jika mereka menyatakan dukungan terhadap Ali, maka mereka akan mengalami perlakuan yang sama seperti yang menimpa Utsman. Mereka menilai bahwa Ali tidak mampu melindungi mereka, sebagaimana Ali tidak dapat melindungi Utsman dari pembunuhan. Pernyataan ini mencerminkan bahwa kecurigaan dan ketidakpercayaan sudah mengakar begitu dalam di antara para pendukung masing-masing. Dari rangkaian riwayat yang ada, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya konflik antara Ali dan Muawiyah bukanlah perebutan kekuasaan secara langsung. Keduanya tidak mengklaim bahwa satu sama lain tidak layak memimpin. Yang terjadi lebih kepada tuntutan keadilan atas kematian Utsman dan bagaimana proses hukum itu harus dijalankan. Masing-masing pihak pada awalnya tampak enggan untuk mengangkat senjata dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah perang. Setelah bulan-bulan haram berlalu, yaitu bulan-bulan suci dalam kalender Islam di mana perang dilarang, pasukan Kufah yang setia kepada Ali menyerukan ajakan kepada pasukan Syam untuk kembali kepada kebenaran, al-haq, dan menyerahkan urusan mereka kepada keputusan hukum Allah. Namun, ketika tidak mendapat tanggapan, maka pertempuran pun pecah pada hari Rabu, 7 Safar tahun 37 Hijriah. Perang berlangsung selama beberapa hari, mencakup hari Rabu, Kamis, Jumat, dan bahkan menjelang malam Sabtu. Ada perjanjian tidak tertulis yang dipatuhi kedua pihak selama pertempuran, yaitu mereka yang terluka tidak boleh diserang, orang-orang yang melarikan diri tidak boleh dikejar, dan siapapun yang meletakkan senjatanya akan diberikan jaminan keselamatan. Selain itu, jenazah dari kedua belah pihak diperlakukan dengan hormat, didoakan, dan disyalatkan. Maka disepakatilah pelaksanaan sebuah perundingan, dengan melibatkan juru runding dari masing-masing pihak. Namun, meskipun pertempuran dihentikan dan usaha damai diupayakan, kekuasaan Ali bin Abi Thalib secara politik justru mengalami pelemahan. Proses perundingan yang seharusnya menyelesaikan konflik, ternyata malah menimbulkan dampak yang rumit. Tegangan dalam pemerintahan Islam tidak serta-merta surut, bahkan menjadi semakin dalam dan berkepanjangan. Hal ini juga menjadi titik awal dari perpecahan besar dalam Islam, terutama antara mazhab Sunni dan Syiah. Dalam pandangan Syiah, Ali bin Abi Thalib bukan hanya pemimpin politik, tapi juga tokoh spiritual tertinggi pertama, imam pertama yang suci dan maksum. Sementara itu, kalangan Sunni mengakui Ali sebagai khalifah keempat dalam barisan Khulafaur Rasyidin, dan menganggap Muawiyah sebagai khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Pandangan yang sangat berbeda ini membuat peristiwa-peristiwa di sekitar pertempuran Siffin menjadi sangat sensitif dan kontroversial bagi kedua golongan hingga kini. Sebelum perang benar-benar meletus, baik pasukan dari Suriah, Syam, maupun pasukan dari Kufah telah lebih dulu menduduki area Siffin dan mengambil posisi bertahan. Selama lebih dari sebulan, berbagai utusan dari kedua kubu silih berganti melakukan negosiasi untuk mencegah pecahnya perang. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar pertumpahan darah tidak terjadi. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Abu Darda dan Abu Umamah mendatangi Muawiyah untuk menyampaikan ajakan damai. Setelah pembicaraan itu, keduanya kembali kepada Ali dan menyampaikan isi percakapan yang pada intinya menunjukkan bahwa para pendukung Muawiyah enggan mengakui kekuasaan Ali. Ketika ditanya mengapa mereka tidak mau membayat Ali, sebagian pendukung Muawiyah beralasan bahwa jika mereka menyatakan dukungan terhadap Ali, maka mereka akan mengalami perlakuan yang sama seperti yang menimpa Utsman. Mereka menilai bahwa Ali tidak mampu melindungi mereka,
sebagaimana Ali tidak dapat melindungi Utsman dari pembunuhan. Pernyataan ini mencerminkan bahwa kecurigaan dan ketidakpercayaan sudah mengakar begitu dalam di antara para pendukung masing-masing. Dari rangkaian riwayat yang ada, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya konflik antara Ali dan Muawiyah bukanlah perebutan kekuasaan secara langsung. Keduanya tidak mengklaim bahwa satu sama lain tidak layak memimpin. Yang terjadi lebih kepada tuntutan keadilan atas kematian Utsman dan bagaimana proses hukum itu harus dijalankan. Masing-masing pihak pada awalnya tampak enggan untuk mengangkat senjata dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah perang. Setelah bulan-bulan haram berlalu, yaitu bulan-bulan suci dalam kalender Islam di mana perang dilarang, pasukan Kufah yang setia kepada Ali menyerukan ajakan kepada pasukan Syam untuk kembali kepada kebenaran, al-haq, dan menyerahkan urusan mereka kepada keputusan hukum Allah. Namun, ketika tidak mendapat tanggapan, maka pertempuran pun pecah pada hari Rabu, 7 Safar tahun 37 Hijriah. Perang berlangsung selama beberapa hari, mencakup hari Rabu, Kamis, Jumat, dan bahkan menjelang malam Sabtu. Ada perjanjian tidak tertulis yang dipatuhi kedua pihak selama pertempuran, yaitu mereka yang terluka tidak boleh diserang, orang-orang yang melarikan diri tidak boleh dikejar, dan siapapun yang meletakkan senjatanya akan diberikan jaminan keselamatan. Selain itu, jenazah dari kedua belah pihak diperlakukan dengan hormat, didoakan, dan disyalatkan.